Kalau pandangan saya pribadi itu tidak terlalu benar ya, kurang tepat. Karena masyarakat Indonesia ini saja sebenarnya termasuk menurut ya, taat. Ada komunitas pelaku budaya, ada dangdut, lalu organ, KPKP juga ya, KPKP itu, dan juga restoran mengeluh ke kita kan. Kita sudah menjalani suasana di zaman era COVID-19 ini kurang lebih setahun 5 bulan atau setahun 6 bulan ya. Penerapan SOP itu sampai ke bawahnya juga belum begitu memuaskan, sehingga banyak terjadi menurut saya banyak terjadi miss di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang dengan salah seorang pemerhati pelayanan publik dan kebijakan publik yang juga mantan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah dan sekarang adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Nah, selamat datang Pak Toseng Titi Hasan, SHUT MM ya. Nah, beliau ini kalau di Kalimantan Tengah sangat dikenal oleh masyarakat karena sudah lama berkecimpung terutama dalam bidang seni budaya Dayak dan juga salah seorang tokoh dalam perdamaian dan juga mengatasi kerusuhan di Kalimantan Tengah yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, mungkin beliau nanti banyak bercerita ya, bisa ditanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan seni budaya Dayak karena beliau juga adalah pelaku seni dan juga masalah pelayanan publik sebagai salah satu yang pernah beliau laksanakan dan mungkin sampai saat sekarang ya tetap menjadi pemerhati kebijakan publik dan pelayanan publik dan juga berbagai hal juga politik karena beliau juga seorang politisi dan juga seorang pengusaha ya. Nah, jadi nanti kita bincang-bincang mungkin banyak hal, tapi pada kesempatan ini saya ingin dialog atau ngobrol-ngobrol santai mengenai ekses dari penerapan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi atau mengendalikan penyebaran virus corona terutama di daerah Kalimantan Tengah. Ya, selamat datang Pak Toseng. Dalam situasi pandemi ini, Pak Toseng. Ya. Pada tahun yang lalu kita sebenarnya sudah ikut juga nih. Kalau menurut pendapat saya ya, kan banyak juga kadang-kadang pernyataan masyarakat kita kurang disiplin, kurang mentaati aturan, prokes dan lain sebagainya. Kalau pandangan saya pribadi itu tidak terlalu benar ya, kurang tepat. Karena masyarakat Indonesia ini saja sebenarnya termasuk menurut ya, taat. Nah, kenapa kadang-kadang sebagian itu yang kurang taat itu saya rasa ada sebabnya. Nah, karena kita memang juga banyak bergaul dengan masyarakat golongan lemah, termasuk juga pengusaha kecil, UMKM. Nah, juga pada tahun yang lalu, ini sekedar flashback ke belakang ya, pada saat dimulainya pandemi ini di negara kita kan, kita terkena juga kan. Lalu karena dari ada komunitas pelaku budaya, ada dangdut, lalu organ, KPKP juga ya, KPKP itu, dan juga restoran mengeluh ke kita kan, mengeluh ke kita kepada Pak Toseng dan saya. Makanya pada tahun lalu kita menginisiasi suatu pertemuan, nah juga kemarin oleh Dewan Kebudayaan karena kita mengayomi para budayawan dan juga sanggar-sanggar yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kita bikin kegiatan kemarin tuh Pak Toseng. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Karena sudah 3 bulan kemarin tuh tidak ada kegiatan. Nah, semua dilarang kan. Nah, karena berdasarkan keluhan tersebut, kita bikin kemarin, kita kumpulkan ada dari KP, dari pemilik atau pengusaha pariwisata, hiburan dan lain sebagainya ya, termasuk komunitas musik. Kita adakan urun rembuk bahasanya kemarin. Nah, jadi mungkin Pak Toseng juga kemarin melihat hasilnya, akhirnya kita bikin suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kita mengkritisi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Kemarin itu mengenai perda. Nah,
alhamdulillah dengan dukungan semua pihak dan juga kebijakan dari pemerintah kota, sebagian besar usulan itu diterima. Iya. Begitu yang kalau kelas balik ya. Oke. Ini Bang Udin, saya mungkin dari sebagai salah pemerhati pelayanan publik dulu ya, dari kebijakan publik ya. Baik, kita sudah menjalani suasana di zaman era COVID-19 ini kurang lebih setahun 5 bulan atau setahun 6 bulan ya. Dan itu luar biasa sekali yang kita rasakan. Semua golongan, semua kalangan itu merasakan, bukan hanya masyarakat paling bawah, juga masyarakat yang memang di level-level menengah dan atas itu sangat terganggu, baik terganggu dalam sosial masyarakatnya, juga terganggu dalam perekonomiannya. Ya, benar. Nah, jadi gini Bang Udin, saya beberapa waktu yang lalu, atau ini juga waktu dalam kurun waktu setelah awal-awal corona, saya tidak terlalu memperhatikan secara intens ya terkait dengan penerapan SOP yang dikeluarkan oleh presiden, dan itu kan sifatnya kan hierarki itu, presiden, menteri, gubernur, pejabatnya, terus sampai bupati dan sampai juga ke kecamatan. Nah, ini yang kita lihat memang penerapan SOP itu sampai ke bawahnya juga belum begitu memuaskan, sehingga banyak terjadi menurut saya banyak terjadi miss di lapangan, yang memang sebenarnya kalau kita mau berkaya jujur itu terkait dengan pelayanan. Nah, itu pelayanan publik. Sebenarnya juga kalau kita mau jujur, standar pelayanan publik itu di masing-masing institusi itu sudah ada susunannya. Apalagi itu berkaitan dengan melaksanakan sesuatu perpres. Ketika perpres itu turun, maka institusi yang terkait itu langsung menyusun SOP-nya. Ini kan berkaitan dengan pelayanan. Nah, dan itu juga tidak hanya serta-merta hanya pelayanan yang normatif saja, tetapi dia ada inovasinya di situ. Nah, inovasi itulah yang kita lihat dari awal sampai yang baru-baru ini itu terlalu monoton, saya lihat tuh. Monoton yang tidak ada inovasi baru yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka mencegah penyebar luasan virus ini. Nah, hal inilah yang menjadi satu dilema atau permasalahan bagi masyarakat yang notabene ada yang melek IT atau melek medsos ya, ada juga yang tidak. Yang kalau melek medsos, saya tahu pasti mereka akan mendapatkan informasi ya. Nah, bagi yang tidak melek medsos, coba bayangkan, pasti gagap nih, kaget ketika mereka jalan ternyata ada PPKM. Waduh, ditutup ini. Nah, bisa terjadi miss lagi kan? Missnya ini bisa komunikasi yang tidak humanis, terjadi debat kusir di situ, dan juga terjadi penumpukan juga akhirnya. Contoh waktu awal-awal kemarin ketika ada penutupan atau PPKM penyekatan itu kemarin, saya melewati jalan Esparman itu kebetulan ada ibu itu menjadi panjang antriannya. Padahal tidak semua mau membeli BBM loh. Ada juga yang kebetulan lewat. Akhirnya kan ada penumpukan ini karena mungkin penyekatan yang dilakukan itu ya mungkin mereka tidak tahu. Ada yang tidak mendengar informasi, tidak melihat medsos mungkin, lalu tiba-tiba mengikuti jalan, oh ditutup, belok ke kiri, kok ditutup, masuklah dia ke arah yang memang dikira aman, ternyata juga di situ tidak aman gitu. Nah, inilah yang saya lihat, mungkin harapan saya ke depan ini pemerintah dan instansi terkait yang menjadi garda terdepan terkait dengan pencegahan COVID-19 ini betul-betul merumuskan satu langkah-langkah atau inovasi yang betul-betul bisa memberikan jaminan kepada masyarakat, baik itu jaminan akses maupun jaminan dia melakukan kegiatan ekonominya. Yang jadi masalah ini kan ini bukan rahasia umum nih. Silakan ini disurvei. Bagaimana pedagang yang kecil dari Paman Pentol sampai yang mana itu ngomel. Bayangkan mereka kalau sehari aja mereka tidak menemukan keuntungan dari hasil usahanya, dan mereka sudah membuat ya, kan itu barang yang bisa kadaluarsa kan, kalau basi apa gimana, siapa yang ganti? Dia nggak
kalau ada PPKM ini? Lewat aja nyelonong. Iya, kalau dilihat oleh aparat, dilihat oleh pengusaha atau dilihat orang dermawan, Pak, lewat situ Pak, Bapak nanti akan ini, udah Pak saya ganti. Itu cuma satu orang. Benar. Ya kan? Tapi kalau orangnya yang lain-lain, banyak ratusan. Nah, ini kan harus ada satu kebersamaan dalam konteks siapapun pengusaha kecil yang terdampak atau sangat betul-betul merasakan akibat dari PPKM itu sudah dilakukan sosialisasi dan pendataan, sehingga mereka tidak lagi bergerak di tempat-tempat yang memang biasa mereka nongkrong. Kan di situ dia tahu kan, saya hari ini setiap hari saya mendapatkan hasil umpamanya 100 atau 200 ribu. Nah, ketika dipindahkan nggak dapat apa-apa kok, bisa 10 ribu pada minggu. Nah, ini salah satu, makanya saya bilang pelayanan publik itu kan harusnya terukur, mudah, murah, dan cepat. Nah, terukur ini jumlah umpamanya gini. Kalau orang mau berangkat, kita tidak tahu kepentingan masyarakat itu mau apa. Ada yang mungkin buru-buru dia, anak atau keluarganya sakit, kebetulan lewat jalan situ betul bisa cepat, ternyata ditutup, dia muter. Nah lalu karena dia lama muter-muter tadi akhirnya dia tidak mengharapkan musibah apa-apa, dia kalau dia datang cepat mungkin dia bisa mengatasi kan. Atau apapun musibah yang dalam keluarganya bisa diantisipasi. Nah, ketika itu terjadi PPKM, dia tidak bisa membantu secepatnya, akhirnya juga dia merasa bersalah keluarganya. Apa yang terjadi? Dia akan ngomel ini, ngamuk, mungkin marah-marah. Marahnya itu mungkin tidak hanya dengan dirinya sendiri, dia limpiaskan mungkin ke medsos juga, ke aparat juga. Ya mungkin kalau tidak ada aparat, dia ke medsos pasti. Dia akan membeberkan ini. Nah ini dan ini juga nanti yang disalahkan apa? Wah, pelanggaran ITE lagi katanya, hoax segala macam, kan kasihan mereka yang tidak tahu karena dia hanya melampiaskan terkait dengan masalah yang dia hadapi. Dan tadi karena PPKM ini juga tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga ada yang dirugikan. Harapan kita penerapan PPKM ini hak dan kewajiban masyarakat itu tetap diprioritaskan. Contoh, kalau kita berbicara pelayanan publik, maka jalan yang kita lalui yang sudah ada aspal dan yang belum itu adalah jalan publik. Iya benar. Karena perbaikan jalan, karena pembangunan jalan itu digunakan dari uang rakyat. Itu pajak yang dipungut dari masyarakat. Wajar kalau masyarakat ngomel, Bang. Gitu, Bang. Wajar kalau masyarakat, saya kan bayar pajak ini. Nah, gitu. Itu, nah sekali lagi saya berpesan kepada pihak terkait, ketika penerapan PPKM nanti ke depannya, itu betul-betul sudah disosialisasikan dengan baik, sudah melihat rute-rute yang memang dianggap memiliki intensitas sosialisasi masyarakat yang tinggi. Nah mungkin saran saya itu, mungkin itu Bang Udin yang bisa saya sampaikan dalam terkait dengan saya sebagai pemerhati pelayanan publik. Nah untuk kebijakan publiknya begini, di sini kan di masing-masing daerah kan itu diberikan kewenangan bagi kepala daerah ya untuk memberikan instruksi dalam bentuk entah itu perwali, perbuk atau himbauan dan sebagainya, itu betul-betul harus dikaji gitu loh. Sehingga kebijakan yang keluar itu tidak mencelek-mencelek, tidak pelin-pelan gitu kan. Nah, konsisten ya. Konsisten. Takutnya kan wibawa pemerintahnya akan jatuh ketika masyarakat yang tahu, ngerti tentang pelayanan publik, tentang kebijakan publik, akhirnya dikritisi gitu. Nah, sekarang yang kita lihat, mohon maaf nih, mudah-mudahan ini para kepala daerah mendengar. Kalau dikritisi, tolong jangan marah. Ya, jangan lalu itu momok gitu. Kan jelas di Undang-Undang Pelayanan Publik itu kan saran masyarakat itu sebagai pengawas eksternal pelayanan publik. Ketika mereka mengalami pelayanan yang buruk, mereka akan diberikan ke hak mereka untuk menyampaikan saran dan pendapat. Nah ini kan tidak balance, Bang. Ini hanya dilontarkan peraturan, harus ikut, tetapi ketika dikasih saran dan kritik marah. Nah yang terjadi di lapangan apa? Yang kita lihat mungkin di video itu kan gara-gara tidak antara hak dan kewajiban tadi tidak balance. Contoh, ketika orang merasa dia punya hak lewat itu kok ditutup. Kalau dia ngomong saya punya hak, saya kan bayar pajak ini. Enggak Pak, ini PPKM. Loh, kapan saya pernah dengar katanya? Kan gitu. Kapan pengumumannya, peraturannya dari mana ini? Nah, yang kedua,
kebijakan publik yang dilakukan oleh kepala daerah itu yang pertama mengacu kepada tingkatannya, itu dari gubernur wali kota, dari presiden ke menteri ke gubernur. Nah itu kan harus juga tidak melakukan upaya-upaya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi gitu. Nah ini juga harus dikaji. Umpamanya contoh, mohon maaf ini, saya sekali lagi mohon maaf bagi pemirsa, siapapun yang menonton atau menyaksikan ini. Jadi gini, instruksi presiden itu PPKM yang diperketat, yang betul-betul diperketat itu kan Pulau Bali dan Pulau Jawa ya. Nah sedangkan yang lain itu daerah yang lain itu memang sudah ada daftar. Nah, tapi kan tidak serta-merta juga penerapan itu sama dengan Pulau Bali dan Pulau Jawa gitu. Tinggal bagaimana kepala daerah itu mensiasati atau melakukan, bahasa kepolisian pasti merekayasa jalan gitu kan, supaya orang tidak kepadatan itu kan bisa dilakukan rekayasa. Nah, itu bisa mensiasati dengan melakukan kebijakan-kebijakan publik, baik itu kebijakan yang tidak bertentangan dengan regulasi atau diskresi yang juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Ini kan bisa dihadirkan diskresi kepala daerah itu kan. Contoh, ketika PPKM, ada yang ngomel di Facebook tuh, kok bundaran ditutup katanya. Sedangkan bundaran itu kan tidak padat penduduk gitu. Nah, sekarang kita pelajari lagi yang tingkatannya peraturan itu kan, kalau saya tidak salah ini, ada ketentuan mengatakan bahwa satu wilayah apabila ada 10 orang itu terbukti atau positif COVID, berarti itu zona merah tuh. Nah, kenapa tidak wilayah tertentu itu aja yang harus diperketat? Itu apa loh Pak dosen? Itu maksudnya wilayah itu per RT kah atau mungkin per kecamatan ya, kita ngambil terbesar dulu. Nah, silahkan nanti di per kecamatan itu, ini kan kalau bicara per kecamatan, kecamatan kan punya perangkat lagi nih. Ada desa mungkin ya, atau kelurahan, ada RT. Nah, bisa aja dia mengundang para RT, kasih masukan. Saya mengambil salah satu contoh. Ini terjadi ketika anak saya libur di Jogja dulu sebelum awal-awal COVID itu. Di Jogja itu di setiap RT itu memperlakukan PPKM, memperketat jam keluar masuknya masyarakat di warga dia gitu loh. Nah itu yang mungkin bisa diterapkan di daerah kita, Kota Palangkaraya dan di kabupaten kota lain. Nah begitu Bang Udin. Ya, terima kasih Pak Toseng. Saya ini tadi nanti kita dalami lagi mengenai pengamanan wilayah ya. Tapi saya tertarik ini. Tadi kan Pak Toseng ini pemerhati pelayanan publik dan juga tadi ada bicara mengenai SOP. Nah kita lihat di lapangan ini dalam tanda kutip ya, mungkin pembelaan. Sering kalau ada yang viral ya kan di media sosial atau di televisi sekalipun, nah artinya kalau ada yang ngamuk nih seperti bilang Pak Toseng tadi, mungkin ini kita harus pelajari, mungkin masalah ke nyawa saudaranya tapi selalu yang di dalam mungkin bahasanya kasarnya tanda kutip yang ngeles ya. Artinya ini aparat kita ini dari 24 jam kerja. Saya sambil kopi ya Bang. Ini menurut SOP saya dengar kan kalau masalah SOP lalu pelayanan publik Pak Toseng sangat mengerti kan. Jadi gimana kaitannya itu? Memang kita tidak menyalahkan aparat membela aparatnya bahwa mungkin tuh capek, bukan cuma aparat sebenarnya. Memang ada sebagian warga atau netizen, wah itu dia kan terperhatikan bahwa mereka sudah capek, mungkin juga dia takut terpapar dan lain sebagainya, tapi itu wajar lah pembelaan ya. Nah tapi kalau dari sudut pandang pemerhati sebagai yang independen lah antara masyarakat yang mungkin keberatan atau ngamuk terhadap aparat, dan dari sudut pandang aparat dikaitkan dengan pelayanan publik dan SOP yang sudah dibikin oleh institusi bersangkutan tuh, menurut pandangan Pak Toseng gimana tuh yang sebenarnya ya dari sudut pandang independen? Jadi gini, terima kasih tuh pertanyaan yang luar biasa tuh. Jadi gini, harus dipahami ada yang sifatnya penyelenggara pelayanan publik itu, atau boleh dikatakan institusi yang sudah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, itu sudah ada standar SOP yang dibuat. Kalaupun ada keadaan darurat, itu tidak akan jauh-jauh berbeda, paling dia hanya menambah inovasinya Bang. Atau dia menambah ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak bertentangan dengan undang, dia mengisi ruang-ruang yang kosong dari undang-undang tersebut. Nah, sekarang yang kita akan menjadi pertanyaan, apa yang menjadi hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik Bang? Ini kan selalu tidak berseimbang nih, antara penyelenggara
pelayan publik dengan Yang harus pengguna. dilayani. Ya, pengguna. Pengguna. Nah, Ya. satu. Yang pertama adalah ketika SOP itu turun, otomatis dong semua leader pimpinannya ini Ya. memberikan briefing nih. Apalagi ini COVID ini kan tidak main-main ini. Ya, Tidak harus boleh senyawa, ya, kan? harus senyawa nih. Yang saya bilang tadi ketika orang lewat jalan itu dia betul-betul kritis, ada keluarganya yang kritis, Ya. anaknya atau siapa, orang kan tidak tahu masalah dia. Nah dia juga mungkin cara penyampaiannya juga kurang begitu pas, Ya. terjadi miss kan. Bapak mau kemana katanya? Gitu. Ya. Loh, saya mau cepat-cepat Pak. Nggak lupa lagi dia menyebut, Ya. entah dia nggak mau menyebut bahwa dia ada masalah kan. Ketinggalan sangat Ketinggalan. vulgar, kan? Nah, itu kan jadi lapangan. Nah, ini yang saya bilang ketika SOP itu turun, leadernya atau pimpinannya yang harus mengarahkan. Tolong kita sebagai penyelenggara yang pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Begitu sebenarnya. Oh ya ya. SOP-nya. Jangan melakukan kata-kata yang kotor, kasar. Berikan mereka pelayanan yang baik, berkualitas, begitu. Humanis ya. Humanis. Nah, sekarang ini tantangan bagi teman-teman di Polri atau anggota kepolisian, presisi. Ya. Nah, Kapolri yang baru ya kepolisian presisi itu luar biasa loh. Di situ ada humanisnya. Bayangkan kalau polisi, ini saya yakin ini Kapolri akan menindak tegas kalau ada anggotanya yang tidak humanis, Pak. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tapi saya lihat Palangkaraya pada khususnya itu belum ada terjadi sih. Belum ada terjadi yang hanya kelihatan itu hanya masyarakat itu lebih kepada pulang desa jadi desa saja ya. Tapi ini kan juga dampak mereka keluhan kekesalan mereka. Ketimbang mereka ini satu yang abang bilang tadi bahwa masyarakat Kalteng taat asas sebenarnya dengan undang-undang. Hanya mereka tidak mau frontal yang langsung protes setempat yang tadi kena SOP dan sebagainya, mereka lebih menuangkan keluh kesahnya di medsos. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah SDM yang diturunkan atau ditugaskan di lapangan harus mengerti itu. Jangan disuruh petugas atau pihak terkait sebagai garda terdepan orang yang tidak paham SOP, Bang. Ya. Banyak kok SOP itu uraiannya mungkin dia taat terhadap peraturan perundang-undangan di institusinya masing-masing nih. Kepolisian taat dengan punya dia, perhubungan kan mungkin satu orang 24 jam itu kan ada biasanya ada namanya aplusan, pergantian. Nah kan ini sangat luar biasa kalau hal-hal itu juga disampaikan ke masyarakat. Nah, yang abang alami itu satu bentuk kekecewaan sebenarnya, Bang. Kekecewaan saya tidak dapat informasi dengan baik. Padahal hari-hari saya lewat itu tiba-tiba ditutup kan. Lalu abang bertanya, lo kenapa ditutup? Ini maksudnya apa? Itu harus bisa pihak yang bertugas pada saat itu harus bisa menjelaskan. Dan itu cara menjelaskan dengan hati yang baik, hati yang nyaman, terus hati yang gembira. Kapan perlu dibawa goyang-goyang, Pak? Coba kalau Bapak lewat sini, adakah jalan lain? Bisa kan, Pak? Gitu kan sambil gitu. Nah, ini kan orang yang mendapatkan informasi itu juga rasa nyaman. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Nah, ini kita harusnya bekerja sama. Makanya saya dorong kembali libatkan partisipasi masyarakat itu, Bang. Partisipasi masyarakat itu akan senang apabila mereka dilibatkan. Tapi bukan hanya penonton loh ya, bukan sebagai penonton, Bang. Mereka diberikan apresiasi lah. Coba dilemparkan aja. Kalian punya ide apa gitu? Nah, masyarakat ini kan tidak semua masyarakat lah yang bisa kita akomodirkan. Ini kan bisa ada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi atau kemampuan di bidangnya untuk membantu dalam rangka pencegahan COVID atau juga melalui kelompok seperti Ormas, LSM, OKP, apa saja. Nah ini kan sangat terbantu, apalagi kalau kita lihat selalu menjadi alasan klasik itu kan jumlah SDM yang tidak memadai. Sudah tahu itu jumlah SDM tidak memadai, kenapa tidak melibatkan masyarakat? Jadi kenapa tidak melibatkan partisipasi masyarakat? Kuncinya sebenarnya di situ. Nah jadi mungkin Pak Toseng ya, mungkin nanti Pak Toseng bisa mengasih masukan. Entah tadi saya dengar itu masalah yang kayak di Jogja, yang keterlibatan lingkungan masyarakat. Nah, itu mungkin bisa Pak Toseng jelaskan gimana maksudnya itu. Atau operasional seperti apa ya. Ini juga yang saya bilang tadi itu anak saya itu kan tidak hanya ujuk-ujuk ya. Berarti ada kajian atau evaluasi sebelumnya yang telah dialami oleh para atau pihak terkait ketika mereka awal-awal melaksanakan
PSBB dulu ya, PSBB. Ya, namanya berubah Iya, ya. berubah, PSBB dulu kan. Tapi nggak jelas juga. Nggak jelas ya. Tapi ya tadi kan saya bilang tidak ujuk-ujuk itu timbul ada penutupan jam. Iya. Nah itu penutupan jam. Kalau pembatasan jam dulu tuh, pembatasan jam. Nah ini juga tidak, saya bilang ada kajian yang dilakukan oleh baik itu oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Makanya ketika pemerintah juga kesulitan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat yang banyak ini, mungkin yang juga mereka akses tidak tahu, akhirnya mereka melibatkan partisipasi masyarakat melalui tokoh atau kelompok tadi kan. Nah kelompok inilah yang mungkin serta-merta juga ikut membantu melakukan kajian juga. Oh ternyata di daerah sana cocoknya mereka itu dilakukan pembatasan jam. Mungkin, tapi tidak semua. Kenapa? Di sana tuh intensitasnya penduduknya luar biasa tuh. Wah, mungkin disitulah ditutup melakukan PPKM gitu kan. Di sana tidak perlu, hanya mereka diberikan instruksi atau himbauan-himbauan yang sifatnya lebih kepada edukasi lah. Nah, tapi yang saya juga harus kritisi juga, ini sekali lagi saya mohon maaf kepada Kapolda. Untuk melakukan himbauan, saya rasa yang lebih, menurut saya ya, menurut saya idealnya tidak perlu harus berbondong-bondong polisi mendatangi satu wilayah. Mungkin dengan cara-cara yang sedikit humanis tadi, mungkin 2-3 orang polisi naik sepeda gitu kan mendatangi warung-warung gitu kan, atau dia jalan kaki. Ini kan agak kaget juga, saya jujur juga Pak Kapolda, waktu awal-awal PPKM itu sempat saya kira ada tabrakan tuh di daerah rumah saya Pak. Bayangkan itu hampir 500 meter itu terhenti tuh. Wah macet ditabrakan nih, kan saya turun akhirnya. Yang namanya kita nih responsif kita tinggi, orang tidak akan membiarkan kalau terjadi apa-apa kan, pasti kita akan mau membantu juga nih kita. Dan mau tahu. Sekarang keluarga. Iya, tetap keluarga. Kita yang korban kan. Pas saya keluar, saya mau datangi ternyata halo teriak yang pakai ini, kaget juga saya lah. Oh ini PPKM, baru saya ingat, wah PPKM ini. Nah bayangkan kalau semua orang turun dari mobil, artinya kan ada penumpukan lagi nih Bang. Nah ini kan kerumunan lagi. Nah itu ya saya ada kok contoh-contoh saya lihat di video-video itu anggota-anggota kepolisian jalan kaki mendatangi orang-orang yang buka warungan minyak. Tidak perlu harus yang menggunakan pengeras suara. Itu bisa juga kadang-kadang bisa sih, saya juga tidak melarang, itu bagus saja. Tapi kan harus dievaluasi ulang nih. Apa kalau itu menurutnya masih bagus, masih diperlukan ya monggo. Tetapi bagi saya kurang ideal itu. Karena tadi kembali kepada humanis, tidak boleh mengganggu orang juga Bang. Karena dengan suara yang keras begitu juga kan kadang-kadang. Saya juga orang yang peduli dengan tugas kepolisian dan mengapresiasi, hanya kadang-kadang kalau itu juga digunakan terus-menerus juga akan menjadi mengganggu. Bayangkan ada suara sirine tiap hari kita dengar, itu oke lah, itu tidak masalah karena memang kita tahu itu pasti ada musibah kan. Tetapi kalau dengan suara-suara pengeras suara juga yang kadang-kadang mengganggu orang, dan ada yang mohon maaf nih, ada salah satu orang buka kafe, ketika dia kaget, ketika dia dikerumuni oleh polisi di situ, langsung dia, kok saya kayak teroris, kayak gitu. Nah ini kan juga menjadi sesuatu yang, ibaratnya orang itu nggak menyangka aja gitu, kok petugas polisi datangi saya, menegur saya, kok berbondong-bondong. Coba satu orang aja, saya pasti lihat bajunya coklat juga saya sudah takut kan gitu. Jadi ini Pak, ya, sangat represif ya. Iya. Menakut-nakuti lah. Iya, kesannya menakuti dalam nggak sih sebenarnya. Kita mengerti tugas polisi, cuman ya tadi mungkin perlu dievaluasi aja. Hal-hal yang begitu mungkin dicari dengan metodologi yang lain, Pak. Dicari dengan cara yang lain sehingga tadi kembali kepada presisi tadi, kesan humanis itu betul-betul terwujud gitu. Nah, sekarang yang contoh Bang, yang kalau pembatasan yang terkait dengan di zona-zona ini juga harus dievaluasi ulang atau dikaji lagi oleh pihak terkait, bukan hanya kepolisian ya, karena di tugas COVID ini kan ada polisi, TNI, Satgasnya kan ada dari perhubungan dan ada juga dari pihak-pihak instansi lain. Nah ini perlu dikaji. Yang saya bilang tadi, mungkin saja partisipasi masyarakat itu kan bisa melibatkan yang saya bilang tadi, ormas-ormas. Nah RT ini garda terdepan juga Bang, untuk warganya. Bisa panggil RT, ayo kalian kasih edukasi itu buat warganya kan. Kalau RT kan warga sebutnya kan, rukun tetangga, RW, rukun warga. Nah dari kelompok yang kecil, dari RT, RW sampai ke kecamatan ini kan bisa
dibuat SOP yang hierarki, Bang. Ya. Kamu bertanggung jawab dengan warga Anda loh, RT. Tolong Anda diperketat atau dibatasi jam keluar masuk warga Anda. Sehingga dia di RT itu ada komplek, bisa aja dia siskamlingnya diaktifkan, Bang. Ya. Nah, siskamlingnya diaktifkan untuk bisa melakukan pemantauan, sekaligus bisa menjadi corong informasi kepada pihak-pihak terkait apabila ada warganya yang positif gitu. Ya. Nah itu kalau yang saya catat ini berarti yang pesan dari Pak Toseng ini artinya memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar. Mungkin mau apa itu Pak Toseng? Ada kan RT kan, RT RW. Apakah mengaktifkan yang dulu gitu yang atau gimana? Maksud Pak Toseng ini? Ya digalakkan lagi lah. Siskamling lah. Oh, siskamling. Ya, siskamling itu kan garda yang paling terdepan di yang mereka yang terbawah. Grassroots ini. Ya. Kan grassroots untuk siskamling itu kan bisa disebut juga bantuan polisi juga kan. Oh, gitu. Salah satu tugas mereka. Kalau ada apa-apa kan mereka yang paling duluan. Ya, karena tugas polisi kan patroli nih. Paling mereka singgah di setiap siskamling, kan gitu. Nah, pos kamling inilah yang mungkin diaktif kembali melalui RT-nya masing-masing. Kan mereka tidak perlu pakai segala honor, itu ada dari warganya masing-masing kan. Mereka senang kok kalau itu diaktifkan dan mereka bisa bergantian piket jaga malam. Nah ini yang kembali sebenarnya itu sudah dari dulu sih sudah pernah ya. Gotong royong, bukan hanya corona loh. Zaman-zaman dulu kan ada mau gempa aja kan lintong di siskamling. Ada kita dulu zaman asap. Kapalan Karaya Kalteng ini juga kan siskamling juga diaktifkan. Terus juga kerusuhan yang sempat di 2021 juga kan siskamling diaktifkan. Nah, inisiatif inilah yang tidak dibangkitkan kembali atau digalakkan kembali sehingga masyarakat akhirnya merasa ya udahlah, karena mereka juga mencuekin kita, nggak pernah melibatkan kita juga, kita hanya bisa ngomong di medsos saja katanya. Ya udah, dengar apa didengar, biar aja penting gue ngomong di medsos gitu kan. Nah inilah yang menjadi permasalahan, tantangan sih sebenarnya. Saya nggak bukan permasalahan, karena kalau permasalahan itu seakan-akan tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau tantangan pasti orang akan berusaha untuk melawan tantangan itu sehingga dia dari solusinya. Nah begitu. Nah itu Bang Udin yang saya selama ini saya lihat, saya tetap menaruh hormat dan mengapresiasi kepada para petugas di lapangan sebagai garda terdepan yang terkait TNI, Polri, Perhubungan, dan saya tidak bisa sebut-sebut, luar biasa. Hanya tadi kalau ini hanya menonton begitu-begitu saja, saya rasa ini tidak akan membuat dampak yang positif bagi masyarakat, terutama mereka yang setiap hari bekerja untuk menafkahi keluarganya. Semualah, bukan hanya pedagang atau swasta. Orang pemerintah, pegawai pun ngomel juga kan, yang hari-hari biasa dengan aktivitas mereka berinteraksi. Oke, sekarang mereka sudah mau mengikuti aturan yang jaga jarak segala macam. Nah, tapi kalau sekarang yang sudah masuk ke hal yang lebih ketat lagi, itu kan merubah lagi polanya nih. Padahal esensi dari new normal itu kan meningkatkan atau memberikan daya juang kepada masyarakat untuk meningkatkan imunitasnya masing-masing, Bang. Itu new normal sebenarnya. Bukan suasana baru, bukan. Masyarakat didorong atau digerakkan untuk melakukan penguatan kepada dirinya masing-masing. Kebiasaan baru. Kebiasaan baru dirinya. Itu new normal itu. Karena kita menghadapi pandemi ini nggak mungkin dong pemerintah sudah upayanya maksimal umpamanya. Tapi tidak juga. Berarti harus masyarakatnya juga dong harus melibatkan bukan cuma seremonial, bukan cuma retorika. Bukan cuma retorika, tapi butuh aksinya. Itu jangan hanya kita tuh pandai bicara, tapi harus bekerja juga. Begitu, Bang. Itu poinnya itu. Itu poinnya. Artinya coba tidak lip service. Jadi sebenarnya banyak Pak Toseng ya, keluhan masyarakat. Sebenarnya tapi kita bukan untuk memponis pemerintah kan. Nah ini mengkritisi saja. Kan nama berganti-ganti. Dulu kita waktu awal kan PSBB. Padahal kalau
ini kita bukan ahlinya ya. Ada dari bidang peraturan undang-undang mereka yang tata negara, tata hukum itu kenapa nggak digunakan dari misalnya hukum mengenai undang-undang kekarantinaan. Nah, tapi kita sebagai rakyat awam ini sebenarnya memahami aja lah. Mungkin keuangan pemerintah tidak bisa untuk melakukan itu. Nah, tapi maksudnya itu ya berimbang lah. Artinya masyarakat diberi pengetatan. Nah, tolonglah juga ekses dari pengetatan itu kan mungkin masyarakat susah berusaha untuk cari makan. Bagaimana solusinya supaya memang itu ditaati tapi mereka juga diberi bantuan. Tadi bukan cuma bantuan yang maaf ya, ada bilangnya mungkin 10 bungkus mie goreng atau 5 kilogram itu kan ya bukan kita tidak bersyukur, tapi untuk berapa hari itu. Nah, jadi maksudnya itu saya rasa tidak semua perlu dibantu. Kan ada data punya pemerintah yang misalnya ini di bawah garis kemiskinan berapa belas juta, jiwanya berapa, misalnya kita mau di PPKM kan itu tidak bergerak, mobilitasnya dibatasi misalnya 2 minggu ya dihitung lah bagaimana keperluan mereka itu. Kan tidak perlu harus kita bagikan daging tiap hari ke mereka kan. Nah, mungkin lah kasih beras, minyak atau ikan asin, sarden seperlunya kan. Secukupnya bukan seperlunya, secukupnya itu kan mungkin lebih adil lah. Artinya masyarakat disuruh diam, cuma dia dikasih untuk bikin untuk bisa makan gitu. Mana kalau disuruh diam tidak dikasih bantuan nanti matinya bukan karena COVID, malah mati karena kelaparan. Sedangkan makan ini harus. Jadi mohon maaf ya, kita kesana kemari pun belum tentu kita kena COVID. Tapi kalau tidak makan kita 3 hari, mati kita. Kalau badannya lemas kan mati gitu kan. Nah, maksudnya karena itu seperti bilang Pak Toseng tadi, tolonglah kan aparat bukan cuma kepolisian ya. Kita mungkin karena kenapa sering disorot kepolisian ini karena mereka garda terdepan di antara beberapa instansi terkait. TNI, ada Disub. Biasanya kan memang yang diandalkan ini kepolisian. Mau tidak mau karena memang peran mereka ini adalah untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi mereka ini yang sering berkonflik akhirnya di lapangan. Ya karena tadi seperti bilang Pak Toseng, mungkin mereka kurang dibekali dengan secara SOP-nya, terutama pemahaman SOP-nya. Nanti kita tidak ingin lagi ada alasan mungkin seperti bilang Pak Toseng kan nggak mungkin juga mereka disuruh 24 jam kerja. Nah, mungkin ada apusan dan sebenarnya saya yakin aparat pun tidak ingin juga seperti itu kan. Mereka juga perlu makan kan. Malam-malam terus setelah keliling-keliling begadang mungkin dia mau makan juga Nah, jadi maksudnya ya dipahami lah. Artinya situasi psikologis masyarakat yang lagi tertekan ini janganlah terlalu dikerasi ya humanis lah kuncinya kan. Jadi Pak Budi mungkin saya tambahkan gini, kalau hanya orang mengacu kaku dengan penerapan SOP itu ya tadi orang berarti hidupnya tidak kreatif kan. SOP itu kan yang teorinya kan begitu, ya praktiknya juga bisa lah berinovasi, diskresi yang ada di sana selama diskresi itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga tidak merugikan orang. Nah, contoh kami pernah memberikan apresiasi kepada anggota kepolisian dulu di daerah Kaltim itu. Kami kaget. Seorang anggota polisi membuka pelayanan 24 jam di rumahnya lah gitu Bang. Karena mungkin kantor Kapolseknya itu tidak memadai sarana prasarananya, dia buka layanan itu di rumahnya Itu anggotanya? Anggotanya. Bukan Kapolseknya ya? Bukan. Jadi dia inisiatif. Tapi ya mungkin sudah dilaporkan lah pimpinannya juga. Berarti inovatif ya, inovasinya begitu. Jadi saya tanya, kenapa? Gini Bang, kalau mungkin di Kapolsek itu kan orangnya berganti-ganti Bang. Nah, kalau saya dikatakan warga, lingkungan saya lah mungkin ini untuk mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan juga kami tanggap, respon, itu lebih kena. Makanya saya membuka layanan itu di rumah saya, katanya. Saya buat ketentuannya, saya buat SOP-nya begini-begini ya. Wah, luar biasa kan gitu. Nah, ini yang saya maksud. Jangan hanya kita bekerja itu runut dengan atau linear kata bahasa orang itu dengan SOP yang kaku. SOP itu harus dijabarkan juga dalam penerapannya. Kan gini, umpamanya kalau kita berbicara tentang integritas ini kan luas Bang. Bahasanya nih, pengertiannya bukan hanya berbicara tentang Anda keikhlasan ketulusan saja, banyak yang lain. Ketulusan keikhlasan itu kan sifatnya normatif aja. Kalau orang bisa
lip service tadi ngomong Ya. gitu kan baik-baik aja, Ya, tapi pelaksanaannya enggak kan. Iya. Nah ini antara apa yang disampaikan dengan dilaksanakan itu kan harus Iya, sama, ya. harus sama itu. Iya. Apabila kalau saya dulu punya prinsip, ketika kita melakukan pelayanan orang minta satu, kita kasih dua gitu. Iya. Bukan masalah yang dua itu dalam bentuk materi enggak. Iya. Anda perlu informasi, ya jangan kita menyampaikan orang bertanya gini, Pak jalan anu tuh mana? Kamu belok kiri, sudah aja selesai. Ya, ya. Tapi harus dijelaskan, kamu nanti belok kiri, setelah di sana ada rambu-rambu, kamu stop ya, umpamanya gitu loh. Itu penjelasan yang lebih anu supaya orang komprehensif. ya komprehensif. Maksudnya tuh ya, dia bertanya satu, kita kasih dua atau Ya. tiga penjelasan supaya orang itu tidak sesat juga. Sampai ya, gitu juga. Kan bisa aja, kamu belok aja sana kiri. Kiri ternyata ada 2-3 kali belokan Ya, bang. ya. Belok kiri yang pertama kah, yang kedua kah, yang ketiga. Nah ini kan penjelasan yang tidak konkret. Gitu. Ya. Dan tidak lengkap. Tidak lengkap, itu yang saya maksud tadi bahwa pelayanan itu yang prima tadi, ketika orang bertanya satu, jawaban kita lebih dari satu kita kasih supaya orang itu mampu. Kan tidak semua orang bisa memahami komunikasi bang. Dan itu berarti pelayanan prima itu ya? Iya pelayanan prima begitu bang. Iya. Mungkin itu poin itu ya, Ya. Pak Toseng ya. Terima kasih sekali ini atas penjelasan dan juga masukan, Ya. kritik saran yang memang saya rasa itu konkret dan aplikatif. Ya. Artinya bisa dilaksanakan. Dan sebenarnya itu mungkin memang seperti itu maunya SOP. Ya, itu. Maunya. Jadi mungkin nanti bisa kita sambung lagi, sangat menarik sekali ya obrolan kita dengan Pak Toseng, karena juga latar belakang beliau ini ya selain dari budayawan juga banyak berkecimpung di dalam masalah pelayanan publik, juga menjadi pemerhati pada kebijakan publik dan hal-hal lain. Dan memang beliau ini sudah banyaklah melanglang buana juga berbagai hal yang berkaitan dengan budaya. Mungkin demikian. Oke. Pak Toseng, nanti kita lanjut kembali. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Nah, ini saya kebetulan jadi tukang tanya nih ya. Nanti mungkin Saya tukang jawab itu. Pak Toseng lagi yang nanti bisa bertanya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kopi dulu, rokok dulu. Iya itu.